Anda sedang duduk di bangku gereja. Kemudian ibadah minggu berjalan seperti biasa. Saat waktu perpuluhan tiba, seseorang di samping Anda mengangkat ponsel, membuka aplikasi crypto wallet, dan klik mengirimkan perpuluhan dalam bentuk Bitcoin. Tidak ada amplop, tidak ada lembaran uang, hanya sebaris angka digital yang berpindah dari satu alamat ke alamat lainnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, bolehkah, layakkah, apakah ini persembahan yang kudus atau hanya tren teknologi semata? Ketika teknologi bertemu iman, apakah memberi persepuluhan dengan Bitcoin adalah terobosan yang revolusioner atau justru menyimpang dari prinsip Alkitabiah? Dunia kita berubah cepat. Teknologi menggeser banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita memberi. Dan sebagai orang percaya, kita tak bisa hanya duduk pasif. Kita harus bertanya, menimbang, dan menilai apakah perubahan ini membawa kita lebih dekat pada kehendak Tuhan atau justru menjauh diam-diam dari nilai rohani sejati. Di era di mana dompet digital bisa jadi lebih tebal dari Alkitab, pertanyaannya, kita hari ini bukan sekadar tentang teknologi, tapi tentang hati, ketaatan, dan masa depan gereja di dunia yang semakin digital. Saya akan mendiskusikan suatu tema, yaitu memberi persepuluhan dengan Bitcoin. Apakah inovasi atau penyimpangan? Dengan kemajuan teknologi finansial, khususnya melalui kehadiran cryptocurrency seperti Bitcoin, muncul pertanyaan penting. Apakah praktek memberi persepuluhan dalam bentuk aset digital ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah atau justru keluar dari kerangka iman yang sehat? Apakah ini sekedar bentuk baru dari ketaatan lama atau justru distorsi digital dari ajaran Alkitab? Mari kita mulai dengan pembahasan apa makna persepuluhan. Secara teologis, persepuluhan merujuk pada praktek memberikan sepersepuluhan dari hasil ataupun penghasilan kepada Allah, umumnya melalui gereja. Akar persepuluhan bisa ditelusuri dalam Perjanjian Lama, seperti yang tertulis dalam Kejadian 14 ayat 20 ketika Abram memberikan 1/10 kepada Melkisedek, serta di dalam Imamat pasal 27 ayat 30 yang menyatakan segala persembahan 1/10 dari hasil tanah adalah kudus bagi Tuhan. John Stott menekankan bahwa persepuluhan adalah respons iman yang lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Maka, aspek utama dari persepuluhan bukanlah bentuknya, tetapi hati yang memberi secara sukarela, penuh ucapan syukur, dan penuh hormat. Pembahasan berikutnya adalah apa itu Bitcoin dan mengapa ia relevan. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan paling populer. Diperkenalkan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam konteks ekonomi digital, Bitcoin menjadi simbol desentralisasi dan kebebasan dari sistem perbankan tradisional. Menurut Andreas Antonopoulos, seorang evangelis teknologi blockchain, Bitcoin adalah bentuk uang terbuka yang memungkinkan transaksi lintas batas dengan efisiensi tinggi dan kontrol pribadi yang lebih kuat. Ini yang membuat Bitcoin menarik bagi banyak orang, termasuk umat Kristen yang ingin tetap setia memberi persepuluhan.
tetapi hidup di dunia yang makin digital. Namun, muncul tantangan teologis dan praktis. Apakah memberi dalam bentuk Bitcoin sah secara spiritual dan etis? Di era di mana dompet digital bisa jadi lebih tebal dari Alkitab, pertanyaan kita hari ini bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang hati, ketaatan, dan masa depan gereja di dunia yang semakin digital. Beberapa gereja di Amerika, Crypto Church di California, Waterloo Lutheran Chapel di Kanada, dan gereja di Korea Selatan telah menerima persepuluhan dan persembahan dalam dompet digital dan Bitcoin sejak 2014. Gereja Hillsong dan Life Church adalah contoh lembaga Kristen yang mulai membuka donasi dalam bentuk cryptocurrency. Bagaimana di Indonesia? Silakan apabila Anda bisa berbagi info dan tuliskan dalam kolom komentar. Dalam Teologi and Teknologi, Craig Detweiler berpendapat bahwa gereja tidak boleh ketinggalan dalam hal inovasi teknologi, tetapi harus tetap memiliki kerangka moral dan spiritual yang jelas. Artinya memberi dalam bentuk Bitcoin tidak otomatis salah, asalkan dilakukan dengan prinsip iman, integritas, dan transparansi. Pakar teknologi gereja John Seddington dalam bukunya The Church Digital mengatakan generasi muda ingin memberi dengan cara yang selaras dengan kehidupan digital mereka. Bitcoin adalah bahasa mereka. Seorang tokoh gereja yaitu pendeta Gregory Baumer dalam bukunya God and Money berargumen persepuluhan dalam Bitcoin bisa sah selama tujuannya jelas, mendukung pekerjaan Tuhan, bukan spekulasi. Tujuannya bukan untuk menggantikan nilai spiritual perpuluhan, tetapi menyediakan opsi modern yang sesuai dengan konteks zaman. Ada beberapa tokoh yang memberikan warning terkait diskusi ini. Dr. Peter William, seorang teolog sekaligus ekonom, menyatakan volatilitas Bitcoin bertentangan dengan prinsip Alkitab tentang keuangan yang stabil seperti mata uang fiat. Beliau merujuk pada Amsal 27 ayat 23 sampai dengan 24. Akuntan gereja Sarah Lim menyarankan konversi segera ke mata uang fiat, yaitu mata uang yang legal. Kalau di Indonesia seperti rupiah, di Amerika seperti dolar, atau juga di Eropa seperti euro, untuk menghindari resiko. Tetapi sebagian gereja menurutnya malah simpan long term, berharap nilainya naik. Kembali menurutnya ini mirip judi dan Alkitab jelas menentang. Itu pernyataan yang ia rujuk di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Menurut Lim, belum lagi soal anonimitas, Bitcoin bisa dipakai untuk pencucian uang. Resiko reputasi gereja sangat besar jika ada jemaat yang menyalahgunakan. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Sekarang apa keuntungan dan resiko persepuluhan dengan cryptocurrency? Yang pertama adalah keuntungannya, yaitu transparansi, transaksi melalui teknologi blockchain, efisiensi, dan kecepatan transfer lintas negara, dan potensi nilai aset meningkat seiring waktu. Dan bagaimana dengan resikonya? Volatilitas harga yang tinggi, ketidakpastian regulasi, dan potensi penyalahgunaan atau spekulasi. Dr. Albert Mohler dari Southern Baptist Theological Seminary menyatakan bahwa gereja harus berhati-hati dengan bentuk-bentuk baru kekayaan digital dan selalu mengedepankan kejujuran serta tujuan misi gereja.
Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini menjadi dasar utama bahwa persepuluhan, entah dalam bentuk uang tunai, transfer bank atau Bitcoin, tetaplah tindakan iman. Yang utama adalah motivasi memberi dan dampaknya bagi pelayanan. Akhirnya, apakah memberi persepuluhan dengan Bitcoin merupakan inovasi atau penyimpangan? Jawabnya jadi bukan ya atau tidak secara mutlak. Memberi persepuluhan dengan Bitcoin bisa menjadi inovasi bila dilakukan dengan hati yang benar dan untuk tujuan pelayanan yang jelas. Namun bisa juga menjadi penyimpangan jika kehilangan makna spiritual dan hanya menjadi bentuk spekulasi atau formalitas digital. Maka kunci utamanya adalah discernment, kebijakan rohani. Seperti kata John Wesley, dapatkan semua yang Anda bisa, simpan semua yang Anda miliki, dan persembahkanlah apapun yang ingin Anda berikan. Sekarang, apa pendapat Anda? Silakan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyimak episode kami. Kiranya Tuhan menuntun kita menjadi pemberi yang bijaksana, setia, dan relevan dengan zamannya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.